Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Putut Wulung Tunggul Cato Julianto dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian PK3D Polbangtan Bogor. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait pengujian alat dan mesin pertanian khususnya traktor roda 4, yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengujian alat dan mesin pertanian yang diambil oleh Bapak Oscar Haris STMT, sekaligus sebagai ajang diskusi bagi kita semua. Nah, teman-teman, seiring bertambahnya penduduk, maka kita membutuhkan pangan yang lebih banyak. Nah, pangan yang lebih banyak itu harus kita dongkrak dan kita supply itu dengan efisien dan cepat mungkin. Nah, salah satu untuk meningkatkan produksi dan mengefisiensi penyediaan bahan baku atau bahan pokok makanan itu salah satunya dengan menggunakan alat dan mesin pertanian, yaitu yang mana turunannya itu ada traktor roda 4. Nah, traktor roda 4 ini merupakan salah satu alat dan mesin pertanian yang memiliki banyak sekali fungsinya, yaitu yang pertama itu untuk menyediakan lahan untuk bercocok tanam atau fungsinya sebagai olah tanah. Kemudian bisa juga perawatan, fungsinya itu merawat, jadi tanaman-tanaman yang kita tanam itu bisa dirawat dengan bantuan traktor roda 4 ini. Kemudian juga ada fungsi untuk pemanenan, yaitu tanaman yang kita tanam kemudian telah siap untuk panen itu bisa dibantu dengan traktor roda 4 ini. Nah, jadi traktor roda 4 ini tuh alat dan mesin yang memiliki fungsi sangat kritis bagi dunia pertanian. Nah, uh, uh, traktor roda 4 yang ingin dipasarkan atau yang beredar itu terlebih dahulu harus mengalami pengujian. Nah, pengujian ini sifatnya ada di laboratorium maupun ada di lapangan. Nah, menurut amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, yaitu pasal 68 ayat 2, menyatakan bahwa setiap alsintan yang akan diedarkan dan dipasarkan di Indonesia, baik buatan dalam negeri maupun dari impor, itu harus diuji terlebih dahulu oleh laboratorium uji alsintan yang telah disertifikasi, mendapat sertifikasi oleh BSN. Nah, salah satunya yaitu di lab pengujian alsintan milik Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau yang biasa kita kenal dengan BPP Mektan. Nah, sebenarnya banyak laboratorium yang telah mendapat sertifikat uji alsintan, namun yang sering kita dengar ataupun yang bisa dibilang telah langganan untuk pengujian alsintan yaitu milik BPP Mektan. Nah, pengujian-pengujian ini itu fungsinya yaitu untuk menjamin bahwa alsintan yang ingin diedarkan atau telah dipasarkan di Indonesia itu terjamin kualitasnya dan mutunya sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kita pengendara maupun bagi lingkungan sekitar. Jadi dampaknya itu tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, kriteria-kriteria tersebut untuk memenuhi tujuan tersebut itu telah tersusun dalam suatu buku atau pedoman yang disebut dengan pedoman standar nasional Indonesia terkait pengujian traktor roda 4. Nah, untuk traktor roda 4 sendiri itu standar nasional yang mengaturnya itu ada di SNI 7416 tahun 2019. Nah, ini adalah SNI yang mengatur traktor roda 4 harus memenuhi kriteria-kriteria ini untuk diedarkan maupun dipasarkan di pasar Indonesia, baik itu traktor roda 4 buatan dalam negeri maupun yang dari impor. Nah, kriteria-kriteria tersebut yang ada di SNI 7416 tahun 2019 itu traktor roda 4 dengan 3 titik gandeng. Nah, atau 3-point sheet. Nah, 3-point sheet ini dibagi kategori, dibagi beberapa kategori, yaitu kategori 1N, kemudian ada 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N, dan 4. Nah, kategori-kategori ini itu pembagian kategori-kategori ini itu berdasarkan dari asupan daya dari mesin yang masuk ke dalam 3 titik gandeng ini. Nah, kemudian untuk instrumen pengujian atau alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai untuk pengujian ini itu terdiri dari beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada meteran,
kemudian ada bidang datar atau platform. Jadi dalam pengujian ini kita tidak bisa melakukan uji di lahan yang miring ataupun landai, jadi harus lahan datar. Kemudian ada timbangan untuk mengukur berat traktor, kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur ini fungsinya untuk mengukur bahan bakar dan oli maupun lainnya. Kemudian ada stopwatch, kemudian ada pengukuran putaran atau yang biasa disebut dengan tachometer, kemudian ada pengukuran daya poros yang disebutnya dengan dinamometer, PTO, dan kemudian ada bangku uji roda berputar yang merupakan satu set. Kemudian ada diesel engine tachometer, kemudian ada meter pengukur konsumsi bahan bakar atau fuel consumption meter, kemudian ada multi data recorder. Nah, multi data recorder ini fungsinya untuk menerima data-data di beberapa data yang masuk sehingga tidak tercerai-berai. Kemudian ada termokabel ini untuk mengukur suhu, kemudian ada sound level meter, ada dinamometer, kemudian ada strain amplifier, kemudian ada penetrometer, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman olah tanah, nanti saya jelaskan. Kemudian ada termometer, dan yang terakhir itu ada barometer. Nah, baik, untuk pengujian ini itu dilakukan di 2 tempat. Yang pertama itu ada di laboratorium, kemudian yang kedua itu ada di lahan langsung. Nah, apa saja pengujian yang ada di laboratorium dan kemudian pengujian yang ada di lahan? Itu mari kita bahas pertama. Nah, pertama yang di laboratorium dulu, yang pertama itu ada uji verifikasi. Nah, pengujian traktor roda 4 ini, itu untuk pengujiannya, itu tuh kita tuh kan ada suatu produsen ketika membuat traktor itu memiliki spesifikasi atau biasa disebut dengan buku pedoman. Nah, buku pedoman ini harus kita acukan yaitu dengan SNI 746 tahun 2019. Nah, jika tidak traktor yang produsen buat tidak sesuai dengan SNI, maka penguji itu berhak atau menolak usulan-usulan atau traktor roda 4 yang masuk. Nah, traktor roda 4 yang masuk itu terdiri dari 3 jenis yang saya sebutkan tadi. Itu pembagian ini berdasarkan jumlah besar daya yang dialirkan. Nah, kemudian uji verifikasi ini itu tujuannya adalah mencocokkan data yang ada di SNI 7416 dengan pedoman yang telah dibuat oleh produsen. Nah, uji verifikasi ini itu mencocokkan spesifikasi teknis dan perlengkapan traktor yang akan diuji. Kemudian dibandingkan dengan SNI 7416 tahun 2019. Nah, hal-hal tersebut itu meliputi, pertama itu ada dimensi utama traktor, yang meliputi panjang traktor, kemudian lebar traktor, tinggi traktor, dan bobot traktor pertanian roda 4. Kemudian ada jarak renggang roda, kemudian ada ground clearance, yaitu tinggi titik bawah dari traktor dengan tanah, kemudian ada tinggi penggandeng, ada lebar tapak roda, diameter roda traktor, spasi putaran, jari-jari putaran, rasio bobot spesifik, kemudian jarak poros dengan roda depan dan roda belakang, kemudian ada bagian penggandeng atau hitch-nya, itu diklasifikasikan sebagai bentuk dan juga ukuran. Kemudian ada motor penggerak, itu motor penggeraknya harus kita identifikasi, misalkan tipe, model, nomor seri, dan juga merek, dan juga negara asal. Kemudian ada sistem penerus dayanya. Nah, sistem penerus daya ini diidentifikasi itu dari motor penggerak, kemudian melalui kopling, kemudian menuju poros PTO, dan menuju poros utama. Nah, kemudian ke final drive, dan untuk selanjutnya untuk memutar roda penggerak. Nah, hal tersebut apakah sudah sesuai dengan SNI 7416. Kemudian ada clutch, dan ada juga jumlah tingkatan kecepatan atau gigi persnelingnya ada berapa, kemudian juga untuk implement yang akan digandengnya. Nah, kemudian setelah uji verifikasi itu selesai, kemudian maju ke uji poros daya putar atau PTO dinamometer. Nah, uji ini itu untuk mengetahui karakteristik penerusan daya pada poros, sumber tenaga peralatan uji yang sudah distandarkan dan dikalibrasi, yaitu berupa mengukur daya poros sumber tenaga putar atau PTO dengan menggunakan alat yaitu PTO dinamometer beserta perangkat instrumennya. Nah, pengukuran ini itu meliputi putaran motor penggerak, putaran poros PTO, kemudian ada torsi poros PTO, kemudian ada suhu oli motor penggeraknya, kemudian ada oli transmisinya, bahan bakarnya, suhu udara, kemudian ada daya keluaran dari poros PTO,
kemudian ada pemakaian bahan bakar yang spesifik, kemudian kita hitung besar torsi maksimum dan daya maksimum, dan juga efisiensi penerusan daya pada poros PTO traktor. Nah, kemudian setelah selesai dilaksanakannya uji PTO, kemudian masuk ke tahap uji pelayanan atau handling test. Nah, uji pelayanan ini untuk mengukur apakah traktor ini mengganggu lokasi sekitar gitu. Nah, uji pelayanan ini itu juga dilakukan untuk menilai mudah atau tidaknya traktor dioperasikan, serta hal-hal yang terjadi selama traktor beroperasi. Nah, kemudian pengujian ini itu dilaksanakan bersama dengan uji unjuk kinerja. Nah, parameternya yaitu meliputi tingkat kebisingan yang diterima oleh operator, diukur pada kondisi putaran motor penggerak, kemudian ada tingkat kemudahan pengoperasian, kemudian ada keselamatan traktor, kestabilan waktu penggerak, dan juga berputar apakah stabil, kemudian tingkat kemudahan membongkar pasang dan penyetelan implemen, dan juga perlengkapan alat pengolah tanah. Nah, setelah dilaksanakan uji pelayanan, kemudian dilaksanakan uji beban berkesinambungan atau continuous loading test. Nah, uji ini itu untuk menilai ketahanan motor penggerak dan transmisi traktor pada kondisi operasi optimal dalam waktu tertentu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan uji unjuk kinerja lapang dan juga uji kesesuaian. Nah, uji kesesuaian ini dan uji unjuk lapang ini itu dilaksanakan di luar laboratorium. Nah, di luar laboratorium itu maksudnya di kondisi real lahan ya. Nah, kondisi real lahannya itu ada spesifikasi khususnya. Yang pertama itu ada jenis tanahnya, diidentifikasi jenis tanah apa, kemudian kadar air tanah, topografinya, kondisi sisa tanaman dan gulma, tinggi genangan air yang ada, kekerasan tanah, temperatur tanah, dan juga ada kelembaban si tanah itu. Nah, setelah dilaksanakan uji-uji tersebut tadi, kemudian dinilai apakah traktor-traktor yang telah dibuat itu sesuai dengan pedoman dan juga sesuai dengan SNI 7416. Jika telah sesuai, maka lab laboratorium uji Alsintan akan mengeluarkan surat bahwa traktor ini telah memenuhi spesifikasi yang ada pada SNI 7416. Spesifikasi itu jika traktornya traktor mini itu ya spesifikasi traktor mini itu harus dipenuhi semua, jika traktor sedang dipenuhi semua, dan jika traktornya termasuk kategori traktor besar, maka kriteria traktor besar itu harus dipenuhi semua. Nah, itulah penjelasan terkait pengujian alat dan mesin pertanian. Sekali lagi, untuk pengujian alat dan mesin pertanian, khususnya traktor roda 4 ini, yang paling baru itu mengacu pada SND 7416 tahun 2019. Nah, untuk dokumennya itu tidak dibebaskan ya, tidak dikomersilkan oleh SNI atau oleh BSN, karena memang untuk mengakses SNI 7416 ini kita harus membayar sebesar 60.000. Nah, jika ingin kriteria yang terdahulu yang bukan 2019 itu ada lagi, itu yang terdahulu itu bisa dikasih free oleh BSN. Nah, linknya akan saya cantumkan di komentar. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kemudian jika ada masukan, saran maupun arahan, mohon tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.